Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri. Saya dari kelas 8E. Saya akan memenuhi tugas sekolah. Sekarang saya berada di Gedung Negara. Sebagian orang yang sering melewati Jalan Siliwangi menuju arah Gunung Jati tentu tidak asing dengan sebuah gedung besar yang di atas bagian tertuliskan Gedung Negara. Ternyata bangunan dengan warna dasar putih tersebut memiliki sejarah yang panjang. Dibangun sekitar tahun 1865 dengan nama Gedung Karesidenan Cirebon. Pada masa pembangunannya, Karesidenan Cirebon dipimpin oleh seorang kolonial Belanda yang bernama Albert Wilhelm Kinderdecamoerek. Tujuan dibangunnya Gedung Karesidenan Cirebon adalah untuk rumah dinas dari para pejabat kolonial yang ada di Cirebon. Menurut dosen sejarah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tendi mengatakan ada beberapa alasan kenapa Gedung Negara dibangun di daerah yang jaraknya cukup jauh dari daerah perairan. Daerah dekat perairan dianggap sebagai sebuah daerah yang tidak sehat dan kumuh. Akhirnya dibangun di daerah yang agak jauh dari perairan, kata Tendi, Rabu 20 Desember 2023. Sebelumnya, pemukiman komunitas Belanda di Cirebon ada di daerah yang dekat dengan area pantai, seperti di Jalan Samadikun, Lemah Wungkut. Beberapa gedung yang dibangun di daerah dekat dengan jalan tersebut adalah Bank Sentral, kantor pos, BAT, dan lain-lain. Menurut Tendi, daerah situ dulunya merupakan masih area pantai. Orang Belanda dulunya komunitasnya di sana, tapi karena dekat dengan pantai dan dianggap sebagai area yang tidak sehat, akhirnya pembangunan dipindah ke area yang dekat dengan daratan, tutur Tendi. Oleh karena itu, Gedung Karesidenan dibangunnya agak jauh dari pantai, tidak seperti bangunan kolonial lain. Tujuan dibangunnya Gedung Negara selain untuk rumah dinas juga digunakan untuk kantor Karesidenan Cirebon. Gedung Negara digunakan sebagai pusat Karesidenan Cirebon yang membawahi beberapa daerah seperti Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan juga Galuh sebelum bergabung ke Priangan, kata Tendi. Dirancang oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda bernama Van den Berg dengan mengikuti gaya dari arsitektur Istana Merdeka yang ada di Jakarta. Pada saat pendirian bangunan Gedung Negara memiliki luas sekitar 2.120 meter persegi dengan luas total lahan mencapai 27.315 meter persegi. Di sekeliling Gedung Negara dibangun pagar tembok yang mengelilingi seluruh area Gedung Negara. Di bagian depan Gedung Negara terdapat sebuah taman melingkar dengan tugu di tengah-tengahnya, dan di bagian sebelum masuk Gedung Negara terdapat beberapa pos jaga keamanan. Salah satu mitos yang berkembang di Gedung Negara adalah adanya sebuah terowongan rahasia di bawahnya yang menghubungkan Gedung Negara dengan tempat lain. Apalagi Gedung Negara dan Balai Kota itu sejajar serta tidak jauh dari sungai, tapi yang pasti itu mitos, belum terbukti kebenarannya, tutur Tendi. Dalam perkembangannya, menurut Tendi, setelah kemerdekaan Gedung Negara berganti-ganti kepemilikan dari mulai pemerintahan provinsi hingga badan koordinasi daerah. Yang jelas sering beralih kepemilikan, tapi yang pasti masih milik negara, tutur Tendi. Meskipun statusnya bangunan bersejarah, Gedung Negara tidak dibuka untuk umum. Pengunjung hanya diperbolehkan berkeliling di sekitar Gedung Negara saja. Hal lain yang menarik di Gedung Negara ada di sebelah kiri Gedung Negara. Ada sebuah kandang hewan yang dihuni oleh rusa dengan jumlah yang cukup banyak. Kawasan rusa tersebut didatangkan secara khusus dari Istana Bogor. Awalnya cuma ada 8 rusa, namun sekarang sudah beranak pinak jadi banyak, kata Mulyono, 35, pedagang sayuran untuk makan rusa di Gedung Negara. Menurut Mulyono, rusa-rusa yang ada di Gedung Negara hingga hari ini sudah mencapai sekitar 28 ekor rusa. Rusa-rusa ini menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung untuk datang ke Gedung Negara. Mulyono sendiri sudah hampir 14 tahun berjualan sayuran untuk makan rusa di Gedung Negara. Ramainya kalau hari Sabtu Minggu sama sore hari, banyak pengunjung di sini, kata Mulyono. Terlihat kawasan rusa yang kesana kemari menghampiri para pengunjung yang membawa sayuran seperti kangkung dan wortel. Salah satu pengunjung Lina
mengatakan dirinya sering datang ke gedung negara bersama anak-anaknya. Tempatnya enak, nyaman, cocok buat menghabiskan waktu sore sambil mengasuh anak-anak. Apalagi di sini murah, cuma beli sayur aja 5.000 buat makan rusa, tutur Lina. Di depan kandang rusa disediakan tempat duduk untuk bersantai dan warung-warung penyedia makanan dan minuman ringan. Hingga hari ini pengunjung yang ingin berkreasi di sekitar gedung negara sambil menikmati kawasan rusa masih belum kenakan tarif. Sekarang kita menuju ke lokasi Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Kereta pusaka yang dinamai kereta Singa Barong. Singa yang berarti dari Singarani dalam bahasa Cirebon. Barong artinya dari bareng-bareng. Jadi Singa Barong itu artinya Singarani bareng-bareng. Arti bahasa Indonesianya adalah yang memberi nama bersama-sama. Kereta ini dibuat tahun 1549 atas prakara Panembahan Pakungwati I, mengambil pola makhluk prabangsa. Arsiteknya Panembahan Losari, Werk Bas Dalem Gebang Sepuh, dan pemahatnya Kinataguna dari Kaliwulu. Kereta Singa Barong perwujudan dari 3 binatang, yaitu 1. Belalai gajah yang melambangkan persahabatan dengan India yang beragama Hindu. 2. Kepala naga melambangkan persahabatan dengan Cina yang beragama Buddha. 3. Sayap dan badan mengambil dari buraq yang melambangkan persahabatan dari Mesir yang beragama Islam. Dari ketiga kebudayaan yang dimaksud, tajamnya alam pikiran manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Ada sastra Jawa berbunyi Witing guna saka kaweruh dayane satuhu, yang artinya asalnya kebijaksanaan itu dari pengetahuan dan jalankanlah dengan mantap dan baik. Kereta ini dahulunya dipergunakan untuk upacara kirab keliling kota Cirebon tiap tanggal 1 Syuro atau Muharram dengan ditarik oleh 4 ekor kerbau bule. Semenjak tahun 1942 sudah tidak digunakan lagi. Tugu Manunggal. Sebelah selatan Taman Bundaran Dewan Daru terdapat batu pendak dikelilingi 8 pot bunga. Maksudnya lambang kepercayaan Islam menyembah kepada Allah yang satu zat sifatnya. Tugu ini dinamai Tugu Manunggal. Berikutnya ada Lunjuk. Sebelah barat Tugu Manunggal berdiri bangunan disebut Lunjuk yang artinya petunjuk. Fungsinya untuk tempat staf harian yang tugasnya melayani tamu yang menghadap raja, mencatat dan melaporkan. Sri Manganti. Sebelah timur Tugu Manunggal berdiri bangunan tanpa dinding yang disebut Sri Manganti. Sri artinya raja, Manganti artinya menunggu, artinya tempat menunggu keputusan raja setelah melapor di Lunjuk. Kuncung dan Kutagara Wadasan. Sebelah selatan Tugu Manunggal ada bangunan beratap sirap disebut Kuncung atau Poni. Fungsinya untuk tempat parkir kendaraan raja atau sultan, dibangun tahun 1678 oleh Sultan Sepuh I. Kuncung gerbang putih dibuat mengandung seni khas Cirebon. Bawahnya terukir wadasan yang melambangkan manusia hidup harus mempunyai pondasi yang kuat. Atasnya berukir mega mendungan yang melambangkan jika sudah menjadi pimpinan atau raja harus bisa mengayomi bawahannya atau rakyatnya. Gapura ini disebut Gapura Kutagara Wadasan. Jinem Pangrawit. Sebelah selatan Kuncung terdapat ruangan sebagai serambi depan keraton yang disebut Jinem Pangrawit. Jinem artinya kejineman atau tempat tugas. Pangrawit adalah dari kata rawit atau kecil, yang dimaksud halus atau bagus. Fungsinya untuk tempat tugas pangeran, patih, atau wakil sultan menerima tamu. Pintu Buk Bacem. Sebelah barat dan timur Jinem Pangrawit terdapat pintu gerbang beratap tembok lengkung, huk atau buk, berdaun pintu kayu. Kayunya dibacem dulu atau direndam dengan diberi ramuan. Pintu ini disebut pintu Buk Bacem. Pintu yang sebelah barat untuk pengunjung wisata dan yang sebelah timur untuk keluar masuk penghuni keraton setiap hari. Gajah Nguling. Sebelah dalam
Jinem Pangrawit terdapat bangunan tanpa dinding bertiang putih disebut Los Gajah Nguling, mengambil dari gajah sedang guling atau menguak. Belalainya bengkok. Bentuk bangunan ini pun tidak lurus seperti belalai gajah yang sedang menguak. Maksudnya tidak boleh boros atau harus irit. Loos ini dibangun oleh Sultan Sepuh IX tahun 1845. Fungsinya sebagai penghubung Jinem Pangrawit dan Jinem Pringgadani. Bangsal Pringgadani, sebelah dalam atau selatan Loos Gajah Nguling ada ruangan dinamai Bangsal Pringgadani, mengambil dari nama cerita pewayangan. Fungsinya untuk pisauan atau menghadap para bupati Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Juga sewaktu-waktu dipakai sidang para wargi keraton. Langgar Alit, sebelah barat Bangsal Pringgadani berdiri bangunan tanpa dinding yang dinamai Langgar Alit. Fungsinya untuk tadarus setelah sholat tarawih, kemudian membunyikan terbang atau gembyung. Pada tanggal 15 Ramadan diadakan selamatan Khatam Quran ke-1, tanggal 17 Ramadan peringatan Nuzulul Quran, tanggal 29 Ramadan malaman, tanggal 30 Ramadan Khatam kedua, tanggal 1 Syawal Ba'da Isya penghulu dan kaum menerima zakat fitrah dari Sultan Sepuh sekeluarga. Tanggal 27 Rajab Ba'da Isya diadakan Isra Mi'raj atau Rajaban. Tanggal 15 Sya'ban diadakan Isu Sya'ban atau Rewahan. Dan peringatan hari-hari besar Islam hingga sekarang. Langgar Alit pernah dipagar bersamaan dengan Siti Inggil dan lantainya diganti dengan marmer. Sebelah utara Langgar Alit sejajar dengan tembok terdapat pintu yang disebut pintu putri. Ini menuju ke Kaputren. Umum tidak boleh melalui pintu itu. Jinem Arum, sebelah timur Bangsal Pringgadani terdiri bangunan tanpa dinding dinamain Jinem Arum dan fungsinya untuk ruang tunggu wargi yang mau menghadap ke Sultan Kaputran. Sebelah timur Jinem Arum berdiri bangunan menghadap ke utara dinamai Kaputran. Fungsinya untuk tempat tinggal putra sultan yang laki-laki. Dan Bangsal Prabayaksa, sebelah selatan Bangsal Pringgadani ada ruangan disebut Bangsal Prabayaksa. Praba artinya sayap, yaksa artinya besar. Arti maksudnya sultan melindungi rakyat yang kedua tangannya yang besar, seperti induk ayam melindungi anaknya dengan kedua sayapnya. Yang dimaksud di sini besar kekuasaannya. Bangsal Prabayaksa dibangun pada tahun 1682 oleh Sultan Sepuh I dan fungsinya untuk tempat sidang para matri negara keraton kesepuhan. Di Bangsal Prabayaksa terdapat meja atau kursi bercat kuning gading dibuat tahun 1738, juga lampu kristal dari Prancis tahun 1738 dan lampu Storlop Pressman dari VOC tahun 1745. Di tembok Bangsal terpasang tegel-tegel porselen berwarna biru dan coklat dari VOC. Tegel coklat gambarnya mengandung kriteria dari Injil. Juga piring-piring keramik dari Cina dinasti Hanboji tahun 1424, 3 buah lukisan dari Belanda dan 1 buah dari Jerman tahun 1745. Di tembok Bangsal Prabayaksa terdapat 4 buah relief karya Pangeran Arya Cirebon Karangan tahun 1710, adik Sultan Sepuh II. Relief ini dinamai Kembang Kaninggaran, artinya lambang kenegaraan. Yang dimaksud Sri Sultan dalam memegang tampuk kenegaraan harus ulas asih pada rakyat.